Terima kasih untuk Saudara Primanta yang sudah membacakan saya punya kurikulum vitae. Ya, saya sangat bersyukur kepada Tuhan bisa mempunyai kurikulum vitae yang begitu bagus. Ya, itulah namanya meniti karir. Saya tanyakan kepada keponakan saya Bennett, oleh karena Bennett menghubungi saya hari Selasa yang lalu, apakah Tulang bisa enggak membawakan acara seminar di PA Setiabudi? Wah, mengenai apa? Saya bilang gitu. Akhirnya Bennett kasih judul ini. Jadi bukan saya yang kasih judul. Ini adalah judul yang diberikan oleh Bennett. Saya yakin Bennett juga sudah diskusikan ini dengan kolega-koleganya yang ada di Setiabudi dan juga di Siti Munigar ya, Siti Munigar. Saya sangat merasa senang bertemu dengan orang-orang muda. Dan saya pikir kehidupan saya sekarang 63 tahun, umurnya 30% kehidupan saya bertemu dengan orang muda. Ya. Apakah itu di waktu kuliah, apakah itu waktu bekerja, apakah itu di gereja, apakah itu di kegiatan-kegiatan sosial yang lain. Apalagi sekarang ini selain saya masih aktif bekerja, yang walaupun sudah usia 63 tahun, sebenarnya saya tidak melamar untuk menjadi dosen. Jadi banyak teman-teman bilang, bagaimana kamu bisa masuk ke Trisakti? Bagaimana kamu bisa masuk ke Mustopo untuk menjadi dosen? Saya bilang, hanya Tuhan yang mengatur segala sesuatu, oleh karena saya tidak pernah melamar. Tetapi oleh karena saya pernah ditemukan oleh seseorang yang mempunyai pengaruh di dua lembaga itu, dan mereka tertarik dan hubungi saya apakah saya siap untuk menjadi tenaga pengajar, tapi bukan dosen akademisi, tapi adalah dosen praktisi. Jadi oleh karena itulah di dua lembaga ini saya sering kewalahan untuk menolak menjadi dosen pembimbing. Oleh karena banyak dari mulut ke mulut rupanya mahasiswa-mahasiswa ini supaya memilih saya menjadi dosen pembimbing. Jadi oleh karena banyak rupanya dosen-dosen pembimbing yang lain itu sering sulit ditemui, ya, terus kemudian tidak membantu mahasiswa atau mahasiswi untuk memudahkan mahasiswa-mahasiswi untuk menulis karya ilmiah mereka. Sehingga demikian saya, apalagi setelah saya kembali aktif lagi bekerja, saya katakan kepada dekan supaya saya jangan dulu banyak dipilih untuk menjadi dosen pembimbing, ya. Tapi sampai sekarang ini masih saya layani juga untuk ditunjuk sebagai dosen pembimbing. Nah, kembali kepada meniti karir. Nah, ini meniti karir ini kalau pakai istilah titi, nah ini orang Batak ini biasanya kalau orang Batak itu titi itu pasti kenal apa itu titi. Ya, saya lihat di sini ada banyak orang-orang tua orang Batak juga yang gabung di dalam Zoom kita saat ini. Ada saya lihat Bapak Simarmata, Bapak Siburian, Bapak Hutauruk, Pendeta Manulang, Pendeta Simanjuntak, Pak Harmono, Pak Purwanto, ya. Tapi saya yakin yang orang Batak kalau dibilang titi itu pasti tahu persis. Jadi titi itu biasanya adalah kalau seandainya di sebuah sungai. Jadi itu titi itu dibuat paling dari bambu atau dari pohon kelapa. Jadi tidak lebar itu. Ya. Jadi itu namanya titi. Jadi tempat kita untuk menyeberang kadang-kadang, dan itu kecil. Ya. Jadi untuk melewati itu kita harus mempunyai keseimbangan yang betul-betul seimbang. Karena kalau seandainya kita tidak mempunyai keseimbangan, kita bisa jatuh ke sungainya, ya. Dan kadang-kadang kita pun harus membawa beban menyeberangi titi, ya. Jadi kalau kami di kampung dulu di Simodong, kadang-kadang kita harus memangkul padi, memangkul adik kita gendong di belakang, lalu melewati titi, ya, yaitu
jembatan kecil yang terbuat dari batang kelapa, satu itu ya tidak lebar, atau dari ikatan bambu, dan itulah yang kita seberangi. Jadi oleh karena itu saya pikir judul yang diberikan oleh Bennett, ya, yang melalui Bennett, saya yakin ini konsensus daripada PASB ya. Jadi meniti karir yang baik ini ya, artinya kita di dalam menjalani karir kita itu bukan di jembatan atau di highway, ya, tapi kita menapaki sebuah perjalanan karir, ya, di mana kita melewatinya dengan perlu keseimbangan dan juga keterampilan untuk menyeberanginya, ya. Kadang-kadang kita akan mempunyai beban, ya, bisa itu beban di kepala, bisa itu beban di pundak, bisa itu beban di belakang kita oleh karena kita menggendong adik misalnya, ya. Dan itu banyak beban di mana-mana. Tetapi kita, ya, hampir seperti itulah sebenarnya kita di dalam meniti karir ini. Mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan ini, oleh karena saya tanyakan ke Bennett, berapa lama ini saya diberikan waktu. Ya, si Bennett katakan 45 menit. Waduh, 45 menit untuk meniti karir, apa yang bisa mau diberikan, kan gitu ya. 45 menit waktu untuk berbicara mengenai, apalagi dikatakan bagaimana, how. Ya. Kalau seandainya dikatakan what, gampang. Ya. Jadi yang paling sulit di what, when, and who itu gampang dijawab. Ya, tapi begitu ada pertanyaan how and why, nah ini perlu sebenarnya waktu yang lebih luas untuk menjelaskan ini. Nah, kebetulan judul yang diberikan ke saya ini salah satu daripada yang perlu penjabaran yang luas, ya, bukan why, ya, tapi how, ya. Jadi mudah-mudahan yang walaupun nanti hanya 45 menit, ya saya bisa share kepada adik-adik dan juga kepada orang-orang tua yang join bersama-sama dengan dengan Zoom meeting ini. Saya yakin masing-masing kita punya prestasi yang berbeda-beda. Tapi yang saya mau sampaikan sekarang ini adalah berdasarkan firman Tuhan, dan juga nanti terakhir akan saya berikan sebuah testimoni. Kira-kira apa sih yang saya lakukan selama berkarir, ya, di dalam karir saya dengan bekerja di perusahaan-perusahaan, dan umumnya perusahaan-perusahaan yang di mana saya bekerja adalah multinational companies, ya, tidak ada perusahaan lokal, ya. Oke. Saya akan share screen. Oke. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya terima kasih dulu kepada adik-adik yang sudah membawakan lagu tadi, ya, Anggi dan Rina, Mastin, ya. Terima kasih untuk lagu itu, ya. Dan juga saya tertarik ada beberapa yang memberikan kesaksian, tapi saya tertarik mendengarkan kesaksian daripada adik kita Arnold Givenson, ya. Arnold, ya, situasimu hampir sama dengan situasiku dulu. Ya, situasi saya dulu, ya. Jadi bayangkan dari kurikulum Vitae yang sudah dibacakan tadi, saya ini adalah anak tertua dari 9 bersaudara, ya, di mana orang tua hanya sebagai seorang petani, ya. Jadi tetap semangat, ya, tidak ada yang tidak mungkin, ya. Mudah-mudahan dengan sharing yang akan saya berikan ini nanti adik-adik yang ada di sini akan dapat berhasil. Nah, oleh karena itu saya akan menyapa adik-adik di sini semuanya. Saya akan katakan adik-adik ini semuanya adalah calon pemimpin masa depan. Ya. Jadi adik-adik semua ada calon pemimpin masa depan yang walaupun tadi masih ada yang
kelas 12, ada yang kelas 11, oleh karena ada yang kelas 2 SMA, yang walaupun kelas 2 SMA sudah kuning. Ya. Ya, ada yang kelas 12, ada yang mahasiswa, ada yang baru tamat, gitu ya. Jadi oleh karena itu saya yakin adik-adik semuanya ini adalah calon-calon pemimpin masa depan. Oke, saya kembali, saya tidak akan membahas saya punya kurikulum vitae lagi. Tapi saya hanya mau katakan, apakah ini bukan membangga-banggakan diri ya? Jadi kalau seandainya kita melihat statistik, ya, ini pernah dilakukan oleh Pew Institute, ya, PEW, ya, Pew Institute. Ini adalah lembaga research yang sangat kredibel, ya, mendunia. Pew Institute berdasarkan survei mereka, ya, hanya 30% manusia yang berhasil mengubah hidupnya. Ya, hanya 30% manusia yang bisa berhasil mengubah kehidupannya. Jadi 70% itu tidak berhasil, ya gitu-gitu aja, gitu ya, biasa-biasa gitu ya. Nah, puji Tuhan, kalau saya pikir tidak salah juga mengatakan bahwa saya adalah salah satu daripada 30%, salah seorang dari 30% itu yang berhasil mengubah kehidupan. Oleh karena saya ini adalah anak petani, ya, yang dimana pada waktu kecil pekerjaan saya adalah sebagai gembala domba, ya, tidak pernah pakai sepatu, celana sobek-sobek, lalu kemudian jarang kita itu mempunyai baju baru atau celana baru, ya, sampai umur 6 tahun kita bisa rasakan itu. Kemudian telapak kaki kita ini adalah telapak kaki yang mengeras, lalu kemudian betis kita ini dan kaki kita ini bisa kita gunakan sebagai untuk menulis, ya, oleh karena memang kaki kita ini hitam, ya, sulit untuk mendapatkan air, sehingga kaki kita ini bisa kita tulis di situ. Jadi kadang-kadang di kaki kita itu bisa kita menulis pelajaran, ya, di kaki kita ini. Jadi kita ambil lidi, kita tulis di kaki kita itu bisa nulis, ya. Oleh karena banyak di situ bekas-bekas debu, bekas-bekas lumpur, sehingga sudah menyatu dengan kulit, akhirnya jadi bisa ditulis berwarna putih, ya. Jadi kalau dulu waktu masa kami di SD itu ada dikatakan batu tulis, jadi ada menjadi batu tulis ekstra kaki kita ini, oleh karena bisa kita gunakan untuk menulis, ya. Nah, begitu sulitnya kehidupan, ya, saya berterima kasih kepada Tuhan oleh karena saya termasuk yang 30% yang bisa mengubah kehidupan. Jadi oleh karena itu, kalau seandainya kehidupan saya dibanding dengan adik-adik sekarang ini, mungkin, ya, kalau kita bikin perbandingan keadaan ekonomi, kalau seandainya kita buat dari 1 ke 100, ya, mungkin pada saat itu saya memulai kehidupan itu dalam angka 15. Jadi boleh jadi adik-adik ini sekarang ada yang 40, 50, 60, malah mungkin orang tuanya sudah di angka 100 gitu ya. Jadi oleh karena itu kalau saya menggunakan angka 100 sebagai perbandingan, saya itu memulai kehidupan di angka 15. Ya. Dan saya yakin dan saya harus bersyukur kepada Tuhan bahwa keadaan sekarang ini sudah jauh berbeda dengan kehidupan di masa yang lalu. Oke, jadi oleh karena itu 30%, hanya 30% orang yang berhasil mengubah kehidupan. Ini coba adik-adik catat. Dan mudah-mudahan adik-adik bisa termasuk di sini, di yang 30% ini. Nah, dan berdasarkan riset yang dilakukan oleh Gajah Mada, UGM, 80% kehidupan daripada orang berhasil itu ditentukan oleh soft skill. Ya, jadi boleh saja kita ini A matematika, A accounting, A semuanya, ya. Tapi itu bukan penentu yang utama untuk orang yang berhasil di dalam mengubah kehidupan.
Berdasarkan survei atau research yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada baru-baru ini, 80% keberhasilan itu ditentukan oleh soft skill. Ya. Jadi soft skill itu attitude Anda, cara Anda bergaul dengan orang lain, ya. Makanya dikatakan ada SQ, ya, ada EQ, ya. Jadi oleh karena itu yang saya mau berikan saat ini akan banyak di dalam hal soft skill. Kalau di dalam untuk hard skill, saya pikir adik-adik sudah pelajari itu di bangku kuliah. Jadi yang banyak saya akan singgung di dalam waktu ke depan ini adalah dalam hal soft skill, ya, yaitu 80% yang mempengaruhi keberhasilan daripada seseorang untuk berhasil. Oke, saya berpikir-pikir ya waktu Bennett memberikan judul ini, saya langsung berpikir sejenak, ya, langsung lalu berdoa, kira-kira oleh karena ini adalah acara gereja, ya, dan saya akan memberikan sesuatu kepada anak-anak Tuhan, ya, dan ini dikatakan sesuai dengan prinsip Kristiani. Dan ditambahkan lagi di situ Advent. Kalau saya lihat dari segi prinsip Kristiani hampir sama. Nah, apa yang membedakan dengan Advent? Ini nih. Kira-kira adik-adik bisa tebak apa perbedaan prinsip yang berbeda secara Kristiani dibandingkan dengan Advent? Adik Arnold bisa sebutkan kira-kira apa perbedaan yang agak beda? Kalau ini kan ada Kristiani dan ada yang spesifik Advent. Kira-kira apa yang berbeda? Mungkin kalau prinsip Kristiani semua orang akan katakan sama. Tapi ini ada Advent. Kira-kira Arnold atau Primanta bisa sebutkan? Apa kira-kira? Kalau menurut saya mungkin perbedaannya tuh kalau Advent tuh standarnya lebih tinggi, Pak. Pak, apa itu kira-kira standar yang lebih tinggi itu? Kayak standarnya totally to glorify God, untuk mempercepat kedatangan Tuhan dan lain sebagainya gitu. Hal-hal yang sangat. Saya juga sering mengikuti oleh karena di dua universitas di mana saya mengajar ada juga persekutuan setiap hari Jumat, ya. Jadi kadang-kadang waktu umat Islam sembahyang kita ada persekutuan doa juga di universitas itu. Ya, dan kalau saya lihat mereka juga mengatakan yang sama. Jadi saya mau mengatakan yang spesifik berbeda dengan Advent adalah hari Sabat. Jangan kerja hari Sabat. Ya. Jadi itu aja, yang lainnya itu sama. Jadi oleh karena itu kita ini sering akan Sabtu. Ya bisa saja Anda bisa bekerja, yang lain-lain Kristen yang lain sama. Mungkin prinsip-prinsip yang sama. Tapi satu yang berbeda dengan Advent ialah titilah karirmu ya dengan baik tanpa bekerja pada waktu hari Sabat. Nah, ini harus diingat, hanya itu aja perbedaan kita dengan yang lain. Yang lain-lain bayar perpuluhan, yang lain-lain juga mempunyai persekutuan doa, yang lain-lain juga mengatakan kasih Yesus, yang lain-lain juga mengatakan perlu harus dermawan, ya. Tapi umat Advent pada waktu kita meniti karir, ya, jangan pernah menerima suatu pekerjaan atau melakukan pekerjaan kalau seandainya itu pada waktu harus berhubungan dengan hari Sabat, ya. Puji Tuhan, saya selalu bekerja, ya, selalu dipimpin oleh Tuhan, ya. Walaupun perusahaan itu bekerja hari Sabtu, saya selalu diberikan kesempatan untuk tidak masuk Sabtu. Ya, untuk tidak masuk Sabtu. Perusahaan terakhir di mana YCH saya bekerja itu adalah supply chain company, perusahaan besar, ya. Yang namanya supply chain company itu 24/7. Coba bayangkan seorang general manager bisa libur hari Sabtu dan tidak ada masalah. Ya. Jadi itu logistik company itu adalah third party logistik, ya, dan bekerja 24/7. Oleh karena harus kirimin barang-barangnya orang,
ke distributor, ke distribution centernya Hypermart, ke distribution centernya Indomaret, ke distribution centernya Giant, ke distribution centernya dan macam-macam. Ya, coba bayangkan bagaimana seorang general manager bisa free, ya, tapi tidak ada yang mustahil. Tuhan akan atur. Oleh karena itu nanti coba kita lihat, adik-adik lihat ini, apa sih yang harus kita lakukan sehingga demikian kita sebagai orang-orang muda yang akan meniti karir dengan baik sesuai dengan prinsip Kristen atau Advent ini bisa membuat kita berhasil. Nah, oleh karena itulah saya berpikir, lalu saya coba bayangkan apa yang saya lakukan, sehingga kemudian saya sarikan, ternyata intinya adalah kita perlu harus mempunyai integritas yang tinggi. Ya, jadi kita harus mempunyai integritas yang tinggi. Oleh karena itulah sebelum saya melanjutkan paparan, saya berikan kiat untuk meniti karir yang baik sesuai prinsip Kristiani dan Advent ini adalah perlunya integriti. Makanya saya buat judul daripada seminar kita inilah The Power of Integrity. Ya. Nah, apa itu integrity? Jadi kalau kita lihat apa itu integrity, saya ambil dari beberapa sumber, ya. Jadi integrity itu adalah di sini ada disebutkan integrity is present, ya, when what you think and say is congruent with what you feel and believe and also with what you do. Jadi integritas itu, ya, bisa terjadi, ya, apabila, ya, apa yang kamu pikir, apa yang kamu katakan sama dan sebangun atau sama dengan apa yang dirasakan, sama dengan apa yang diyakini, dan sama dengan apa yang kamu perbuat. Ya, jadi kalau seandainya yang dua itu, apa yang kamu pikir dan apa yang kamu katakan, berbeda dengan apa yang kamu rasakan, dan berbeda dengan apa yang kamu yakini, dan berbeda dengan apa yang kamu perbuat, itu integritas tidak akan ada di situ. Ya, integritas tidak akan ada di situ. Saya lihat tadi dari perkenalan ada yang beberapa orang yang baru tamat dari UNAI adalah Anda sekarang mencari pekerjaan. Seperti yang saya katakan, yang membedakan Advent dengan Kristen yang lain adalah tidak bekerja pada hari Sabat. Ya. Nah, apakah kamu mempunyai integriti yang tinggi mengenai prinsip ini? Ya, apakah yang kamu pikirkan dengan apa yang kamu katakan di dalam hal prinsip ini sama dengan apa yang kamu rasakan dan sama dengan yang kamu yakini dan sama dengan apa yang akan kamu putuskan dan lakukan nanti? Ya. Jadi oleh karena itu, kalau berbicara dengan integriti, ya, ternyata ada 5 hal yang berhubungan. Ya, yang pertama adalah pikiran kita, ya, terhadap prinsip itu. Yang kedua, perkataan kita, ya. Lalu kemudian kedua-duanya itu harus sama dengan apa yang kamu rasakan dan harus sama dengan yang kamu yakini dan harus sama dengan apa yang akan kamu putuskan dan lakukan. Nah, oleh karena itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia saya coba lihat di sini, ya. Integritas itu adalah merupakan sebuah mutu, quality. Ya. Dan juga integritas itu merupakan sifat. Ya, jadi apakah kamu bermutu atau tidak, itu dilihat dari integritas kamu. Apakah kamu mempunyai sifat yang baik atau tidak, itu dilihat daripada sifat integritas kamu. Nah, oleh karena itu mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh. Jadi kesatuan yang utuh dari yang 5 itu. Ya. Jadi pikiran, perkataan, perasaan, keyakinan dan perbuatan itu harus menjadi kesatuan yang utuh. Oleh karena kalau seandainya
salah satu di antara 5 komponen itu tidak sama, kita tidak bisa dikatakan seorang yang berintegritas. Ya, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Nah, berbicara dengan kewibawaan, saya harus bangga mengatakan, ya, saya selama 25 tahun adalah orang yang bertanggung jawab terhadap keuangan perusahaan di karir saya. Ya, 25 tahun. Dan itu di multinational companies. Dan di multinational companies itu setiap tahun diaudit oleh internal dan juga diaudit oleh eksternal. Oleh karena perusahaan saya, yaitu Sarali Corporation, itu adalah perusahaan yang go public, ya, di mana saya juga harus setiap tahun harus mempertanggungjawabkan performance perusahaan kepada pemegang saham, di mana itu juga dihadiri oleh investors, ya, dan juga financial community. Puji Tuhan, selama saya bekerja, semua perusahaan di mana saya bekerja selalu unqualified opinion, ya, pendapat wajar tanpa syarat, ya, tanpa pengecualian. Jadi oleh karena itu lah ada pernah saya masuk ke sebuah perusahaan. Saya diminta masuk ke situ oleh karena orang direktur keuangan yang sudah puluhan tahun di situ melakukan fraud. Sehingga dengan demikian oleh karena perusahaan ini besar tapi hasilnya tidak selalu tidak menunjukkan besarnya perusahaan itu. Sehingga demikian perusahaan ini setiap tahun diaudit oleh internal audit dari kantor pusat. Nah, puji Tuhan, dan saya harus mengucap syukur dan senang untuk menyaksikan. Begitu saya diangkat menjadi finance director di perusahaan itu, begitu 2 tahun diaudit oleh internal, setelah itu dari corporation katakan, Indonesia sekarang ini bukan lagi sebagai priority di dalam audit. Oleh karena itu kami jatuh kepada bukan sebagai high risk lagi, ya, tapi less risk. Sehingga demikian perusahaan di mana saya bekerja bukan lagi diaudit setiap tahun, tapi diaudit setiap 2 tahun. Dan terakhir saya di situ diaudit menjadi 3 tahun. Oleh karena bagaimana perusahaan korporasi sangat mempercayai, ya, bagaimana saya mengelola keuangan perusahaan pada saat itu, ya. Jadi oleh karena itu, ya, the power of integrity. Dan saya, kalau seandainya perusahaan banyak orang-orang yang mempunyai tanggung jawab yang besar, banyak yang sakit darah tinggi. Begitu diaudit, ketakutan, stres, ya. Tapi justru saya, kalau seandainya ada auditor, saya challenge mereka dan mereka menjadi sangat menghargai saya. Oleh karena saya katakan, kalau seandainya ada sesuatu yang kurang, langsung sampaikan kepada saya. Dan setiap saat, ya, kalau seandainya di dalam internal audit ada itu finding dan harus dilakukan follow up, ya, untuk menyelesaikannya, ya, selalu. Kalaupun seandainya ada finding di perusahaan di mana saya bekerja, selalu signifikannya adalah low, bukan medium dan bukan high. Ya, jadi oleh karena itu adalah hanya masalah administratif. Ya, jadi oleh karena itu gampang untuk diselesaikan. Jadi dengan demikian kita akan sangat dihargai dan sangat dipercaya. Makanya dikatakan yang mempunyai integritas di sini mempunyai wibawa. Ya, kita ada banyak orang pada waktu di auditor datang sudah langsung mengatakan ini perusahaan ini banyak pasti temuan-temuan atau kelemahan-kelemahan. Tapi puji Tuhan, selama saya bekerja, kepercayaan daripada internal auditor dan korporasi secara pada umumnya sangat bagus terhadap perusahaan di mana saya menangani. Oke, nah
itu adalah secara definisi. Nah, sekarang coba dulu kita lihat the power of integrity. Kita ini siapa sih sebenarnya, kan gitu kan? Jadi kita mau coba dulu lihat ini the power of integrity ini dari segi Alkitab. Kita coba lihat ini dari konsep penciptaan. Ya, adik-adik perlu lihat ini bagaimana sih sebenarnya apa yang diharapkan oleh Tuhan dengan menciptakan manusia, termasuk saya dan adik-adik sebagai manusia. Apa sih yang diharapkan oleh Tuhan dari kita sebagai manusia? Ya, kalau kita lihat daripada konsep penciptaan, ya, dunia ini diciptakan selama 6 hari. Ya, hari ke-7 berhenti, hari Sabat, ya. Dan itu tadi saya tekankan, kita jangan melakukan aktivitas di hari Sabat itu, ya, pekerjaan. Nah, kalau kita lihat di hari pertama dan kedua, di Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 12, di ayat 12 dikatakan, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Nah, dikatakan, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Itu kesimpulan. Pada waktu Tuhan menciptakan hari pertama dan kedua, itu kesimpulan Tuhan pada waktu melihat hasil ciptaannya. Lalu kemudian di hari ketiga sampai dengan yang kelima, itu kita bisa baca dalam Kejadian 1 ayat 13 sampai dengan 25. Ya, di ayat 25 dikatakan, Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Lalu pada waktu hari pertama sampai kelima, Allah mencoba melihat semuanya apa yang dia ciptakan hari pertama dan hari kelima. Allah masih mengatakan kesimpulannya, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Masih sama kesimpulannya. Tapi coba kita lihat pada waktu hari yang ke-6. Kita bisa baca dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 31. Ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Ini setelah dijadikan manusia, menurut gambar dan rupa kita. Ya, ingat itu, kita ini menurut gambar dan rupa Allah. Supaya mereka berkuasa. You have a power. Ya, atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat yang ke-31, apa kesimpulan Tuhan setelah manusia diciptakan hari ke-6? Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu apa? Apa yang dikatakan itu kesimpulan setelah manusia ada? Sungguh amat baik. Jadi bukan hanya sekedar baik. Setelah manusia diciptakan, sungguh amat baik. Nah, oleh karena itu, saya mengambil satu kesimpulan di sini. Tuhan menciptakan manusia supaya berkuasa dan memberi nilai tambah. Ya. Jadi ini ya, adik-adik harus sadari ini sebagai orang Advent dan sebagai orang Kristen. Kita sebagai manusia, kalau seandainya kita terlibat di satu kegiatan, kalau seandainya kita terlibat di dalam sebuah perusahaan, kalau seandainya kita terlibat di dalam suatu badan, kalau kita seandainya terlibat di dalam satu organisasi, keberadaan kita sebagai umat Kristen, apalagi keberadaan kita sebagai umat Advent, harus memberikan nilai tambah. Kalau perusahaan itu tadinya hanya untung 3.000, begitu kita ada, keuntungannya menjadi 5.000. Pada waktu perusahaan itu tadinya hanya bisa mengeluarkan laporan setelah 5 hari, pada waktu kita sudah ada di sana, perusahaan itu sudah bisa mengeluarkan laporan menjadi 3 hari. Kalau seandainya pengeluaran perusahaan itu untuk satu kegiatan tadinya harus mengeluarkan 2 juta, begitu kita ada di perusahaan itu, untuk kegiatan yang sama, kita hanya mengeluarkan 1,5 juta. Itulah yang namanya memberikan nilai tambah. Jadi oleh karena itu, kita sebagai orang-orang yang akan meniti karir, yang seperti yang saya katakan itu, di mana kita memerlukan keseimbangan, ya, kita adalah ciptaan Tuhan, di mana kita diminta oleh Tuhan, itulah konsepnya, bahwa manusia itu harus memberikan nilai tambah. Jadi kalau seandainya ada kita di dalam perusahaan, kalau tadinya perusahaan itu hanya dikatakan, waduh perusahaan ini baik,
Begitu kita berada di perusahaan itu, maka orang akan mengatakan, waduh, perusahaan ini sungguh amat baik. Tapi apa yang sering terjadi, adik-adik? Ya, ada banyak yang menyedihkan. Ya, dan itu saya pikir menjadi tantangan bagi kita sebagai umat-umat Tuhan. Banyak keberadaan orang-orang Advent, apalagi dan juga orang-orang Kristen di dalam suatu perusahaan, di dalam suatu lembaga. Keberadaan mereka di situ bukan membuat menjadi sungguh amat baik. Malah mungkin ada yang tadinya baik menjadi kurang baik. Dari kurang baik menjadi buruk. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita menyadari ini sebagai umat-umat Tuhan, apalagi adik-adik yang mau meniti karir. Sadari konsep bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Kita ini diciptakan oleh manusia adalah untuk memberikan nilai tambah. Ya, keberadaan kita harus bisa memberikan nilai tambah. Kalau tak seandainya tanpa kita di situ baik, maka dengan keberadaan kita di situ haruslah menjadi sungguh amat baik. Dan kalau seandainya waktu kita tidak ada di situ, keadaan perusahaan itu kurang baik, harus menjadi baik dan kemudian berikutnya akan menjadi sungguh amat baik. Jadi ini saya perlu tekankan kepada adik-adik. Oleh karena inilah sebenarnya yang menjadi pegangan kita sebagai umat-umat Tuhan di dalam meniti karir, ya, di dalam karir kita ke depan. Oke, nah sekarang coba kita lihat, ya itu adalah konsep daripada Allah. Coba kita lihat ini keadaan adik-adik sekarang ini, ya. Jadi tinjauan generasi Anda sekarang. Jadi kalau kita lihat generasi, ya untuk ini dibagi dia ada generasi X, ada generasi Y, ada generasi Z, ya. Kalau saya generasi X, ya. Nah, adik-adik ini adalah generasi Y atau yang sering disebutkan millennials. Ya, Anda ini adalah generasi millennials. Dan kita sudah ada lahir lagi generasi Z, ya, yang kita tidak tahu itu untuk ke depan. Tapi kita coba lihat dulu generasi Anda. Ya, siapa sebenarnya Anda ini? Kalau saya sudah lewat di generasi X, tapi Anda sebagai generasi millennials yang lahir mulai dari tahun 1980 sampai dengan tahun 2000, itu masih termasuk sebagai generasi millennials. Nah, kira-kira apa kesimpulan yang diberikan oleh umum, ya, oleh dunia terhadap generasi millennials? Nah, dikatakan di sini saya ambil satu notation, ya, notation. Apa Anda ini, ya, yang generasi Y atau generasi millennials? Generasi yang lahir pada tahun 1980 hingga awal 2000. Tumbuh bersama dengan TV berwarna, jaringan internet, dan kemudahan lain akibat dari perkembangan teknologi. Di mana kami tidak merasakan itu pada waktu kami lahir. Ya. Tapi Anda yang lahir dari tahun 1980 sampai ke tahun 2000, Anda ini nih, tumbuh bersama dengan TV berwarna. Kalau kami dulu masih mungkin melihat TV juga masih belum, masih radio. Baru setelah itu baru TV hitam putih. Lalu TV hitam putih belum ada yang berwarna, ya. Nah, sekarang di milenial itu sudah TV, bukan mungkin sudah pakai digital dan macam-macam, ya. Bukan hanya sekedar berwarna lagi, ya. Jadi sudah ada TV berwarna, ada jaringan internetnya, kemudian ada kemudahan lain akibat dari perkembangan teknologi. Nah, ciri-ciri Anda, ya, sebagai generasi millennials banyak dipengaruhi oleh teknologi dan internet. Ya. Kemudian Anda ini cenderung menjadi orang optimis, percaya bahwa kalian ini adalah orang spesial. Ya. Lalu sangat yakin dengan cita-cita. Itu ciri-ciri daripada millennials, di mana adik-adik banyak tergolong di sini. Lalu lebih toleran, berpikiran terbuka, dan mudah mengutarakan pendapat. Ya, makanya tadi kalau seandainya Bennett, ya, mungkin kalau masa kami,
jarang orang mengatakan aku masih kuning atau hijau. Ya, tapi kalau saya lihat tadi adik-adik ini ya tidak merasa berat mengatakan statusnya apakah kuning atau hijau. Ya, dengan apa? Kalau kami dulu malu-malu, ya, tidak terbuka. Tapi ini terlihat ini pada waktu adik-adik tadi memperkenalkan diri, wah, sangat terbuka, ya, berpikiran terbuka dan mudah mengutarakan pendapat. Nah, tapi ini Anda ini cenderung menjadi kutu loncat, pindah-pindah, kurang kerasan di satu tempat. Ya. Lalu kemudian yang terakhir lebih fokus pada materi dan ketenaran. Nah, ini nih, materialistik ya, dan ya jadi makanya sekarang ini banyak yang bercita-cita jadi YouTuber, ya, banyak yang punya blogger dan lain-lain ya. Tapi ya, nah inilah keadaan adik-adik sekarang ini ya. Jadi ada 1 2 3 4 5 6. 6 merupakan ciri-ciri daripada adik-adik ini ya. Nah, akan memasuki generasi, nanti adik-adik akan bertemu dengan generasi Z. Mungkin pada waktu adik-adik berbicara dengan generasi Z, saya tidak tahu apakah saya masih sempat berbicara terbuka kepada generasi Z. Mungkin cucu saya ini, generasi Z ini. Apakah saya masih sempat melihat mereka dan bagaimana akan berkomunikasi dengan mereka. Tapi saya yakin adik-adik masih akan pernah berinteraksi nanti dengan generasi Z. Nah, kalau dilihat dari segi revolusi industrinya, sekarang ini kita sedang memasuki revolusi industri 4.0. Ya, di mana industri 4.0 ini semuanya berdasarkan big data, cyber. Ya, gampang untuk mendapatkan informasi. Banyak informasi yang bisa kita akses, termasuk hoax pun ya. Sehingga demikian kita harus pintar-pintar untuk mensortir apakah itu hoax atau tidak. Ya. Jadi big data, informasinya sedemikian deras, ya. Itulah ciri-ciri daripada sekarang ini. Anda ini generasi milenial, dan pada saat yang sama kita ini dalam suatu lingkungan di mana revolusi industri 4.0, ya. Nah, pada waktu kami dosen-dosen pertama-tama diperkenalkan sebelum pemerintah memperkenalkan revolusi industri 4.0 ini 2 tahun yang lalu, ya. Kita dibekali dosen-dosen oleh karena kita juga akan menyesuaikan ini dengan materi pelajaran kita yang akan kita berikan kepada mahasiswa. Nah, yang saya bisa lihat ya, kelemahan kebanyakan orang Indonesia, dan inilah padahal itu sebenarnya yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi zaman revolusi 4.0 ini. Umumnya orang-orang kita sangat lemah dalam hal awareness. Ya, sangat lemah. Padahal untuk bisa berhasil di dalam keadaan industri 4.0 dengan masa millennials ini, ya, kita harus mempunyai awareness yang sangat tinggi. Coba dulu saya coba dulu tanya di sini salah satu peserta. Ya, saya mau tes bagaimana awareness-nya. Coba dulu Primanta ini. Primanta, dengar saya? Halo, Ya, Primanta? Pak. Oke. Ya, Pak. Saya mau tes awareness Anda. Waduh, Ya. waduh. Siap-siap nih. Ya. Kira-kira pada waktu mau bertemu dengan teman-teman di sini, apa yang Anda persiapkan? Oh, saya mencari perusahaan-perusahaan Bapak itu perusahaan-perusahaan apa aja sih? Kayak Oke, itu mengenai saya. Iya. Itu mengenai saya. Nah, mengenai orang yang hadir. Oh, kalau mengenai yang hadir ya? Hmm. Nggak ada sih, Pak. Saya mau orangnya fleksibel, Pak, seperti air. Iya, lancar gitu, Pak. Ya. Adaptable. Nah, padahal kalau seandainya kita di dalam keadaan yang sekarang ini, ya, jadi kalau orang yang digambarkan yang mempunyai awareness yang bagus itu, ya, contoh awareness yang bagus, ya, adalah seorang pilot yang hendak melakukan penerbangan. Ya,
Jadi bagaimana seorang pilot yang hendak melakukan penerbangan? Jadi ini dalam ini ya dites dulu apakah pilotnya itu sehat. Ya. Kalau seandainya penerbangan yang jauh, dia tidak mengkonsumsi obat-obat yang ngantuk atau gini, dites, ya. Lalu kemudian dia sudah cek persiapan, berapa penumpangnya dia sudah harus tahu, ya. Dan keadaan cuaca ke depan sudah seperti apa. Dan makanya pada waktu sebelum dia terbang, makanya pada waktu sebelum kita take off, sudah diberitahukan. Nanti kita pada waktu melewati, kalau seandainya kita dari Jakarta hendak ke Medan, ya kan contoh. Sudah dikasih tahu, nanti pada waktu kita melewati Palembang akan ada turbulence dan lalu kemudian pada waktu di Medan cuacanya cloudy dan macam-macam dan udah tahu dia semua. Inilah awareness yang tinggi. Dan memang untuk penerbangan yang seperti ini harus ada awareness. Kalau tidak ada ya bisa kecelakaan. Ya. Jadi oleh karena itu dalam keadaan daripada adik, kalau kami dulu awareness kami kalau seandainya tidak setinggi awareness kami, resikonya masih belum terlalu tinggi. Karena kami penerbangan, mungkin kami waktu itu kan masih naik sepeda. Jadi awareness itu bisa kalau seandainya kita mau di dalam bahasa Indonesia kesadaran tinggi. Itulah awareness atau kesiagaan kita yang sangat tinggi. Jadi itulah awareness. Kita kesadaran yang sangat tinggi, lalu kesiagaan yang sangat tinggi. Itulah awareness. Jadi kalau di masa kami, kalau seandainya mau pergi ke sekolah, karena kami karena kami jalan kaki, kalau kami tidak terlalu aware pun mungkin tidak akan terlalu celaka. Tapi adik-adik ya yang sekarang ini mungkin pergi ke kuliah sudah naik mobil atau naik motor, awareness Anda harus lebih tinggi. Anda harus pastikan bahwa bensin motormu ada, SIM-mu lengkap, surat-surat lengkap, ban tidak masalah dan lain-lain. Ya, apalagi kalau seandainya kita menggunakan alat-alat canggih, sudah barang tentu awareness-nya harus lebih siap. Ya, dalam arti kesiapan kita, ya, dan juga kesiagaan kita. Jadi oleh karena itu, adik-adik ini berada di suatu lingkungan di mana awareness yang sangat tinggi sangat diharapkan daripada adik-adik. Ya. Oleh karena kalau seandainya gagal Anda untuk melakukan kesiapsiagaan dan kesadaran Anda tidak sangat tinggi, Anda berisiko untuk gagal. Ya, Anda sangat berisiko untuk gagal. Nah, oleh karena itu, ini yang saya mau titipkan kepada adik-adik, ini keadaannya. Adik-adik harus mempunyai awareness yang sangat tinggi. Ya, awareness itu adalah kesadaran. Jadi kalau seandainya Anda sadar sebagai anggota PA Setiabudi, kira-kira apa ini yang Anda harus lakukan? Saudara Arnold, kalau seandainya Anda sadar ini ada di sini nih sekarang, kira-kira apa yang akan dilakukan? Melayani dengan baik. Wah, ada Octavia ini sudah anak-anak kecil atau apa ini? Atau saya lihat dulu peserta yang lain ini. Anak kecil dia. Melin, kira-kira nih, kalau seandainya nih, kalau seandainya adik-adik sudah mempunyai awareness yang tinggi nih dengan kehadiran di sini, apa yang kira-kira akan Anda capai ini dengan ikut Zoom ini? Menerapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, nah cara menerapkannya bagaimana? Apa sudah ada persiapan? Nah ini jadi oleh karena itu, kalau yang namanya awareness itu kita pasti akan, kalau kita mempunyai awareness yang tinggi, kita akan selalu datang kepada detail, bukan general.
kita tidak akan orang yang mempunyai awareness tinggi, kita tidak akan pernah memberikan general statement. Kita akan memberikan deskripsi yang sangat jelas. Ya. Seperti contoh, kalau di dalam manajemen, ya saya selalu katakan, orang biasanya, apa itu manajemen? Wah, planning. Apa sih itu planning? Wah, harus seperti ini. Coba dulu kamu jabarkan apa yang, kalau seandainya kamu membuat rencana apa saja yang kamu perlukan. Saya tanyakan, ini mahasiswa sering langsung kepada konklusi atau yang umum-umum gitu. Ya. Jadi saya katakan kepada mereka, kalau seandainya kalian itu mau membuat perencanaan, harus detail. Yang namanya rencana, ya, pertama harus jelas tujuanmu. Ya. Lalu yang kedua, Anda harus mempunyai daftar kegiatan yang detail untuk mencapai tujuan itu. Apa aja? Jadi ini kegiatan-kegiatan apa aja yang perlu untuk mencapai tujuan itu. Lalu kemudian pada waktu setelah ada kegiatannya, kamu harus tentukan kapan itu harus dilakukan. Ya. Lalu setelah kamu tentukan kapan itu harus dilakukan, kamu harus tentukan siapa saja yang akan melakukan itu. Apakah kamu sendiri, apakah melibatkan orang tua, apakah itu melibatkan adik, apakah itu melibatkan guru, apakah itu melibatkan kelompok kerja, dan lain-lain. Lalu setelah kamu sudah tentukan itu, kira-kira berapa biayanya yang harus kamu keluarkan untuk melakukan itu. Jadi ada banyak orang berbicara mengenai rencana, tidak detail, tidak aware. Makanya di dalam melakukan suatu kegiatan, kita itu sering oleh karena awareness kita itu masih rendah. Makanya review pun kita tidak lakukan review. Kita pun tidak melakukan pengendalian. Ya, oleh karena setiap kegiatan termasuk di gereja, sering kita melakukan kegiatan di gereja itu tidak mempunyai awareness yang tinggi. Ya. Jadi adik-adik ya yang akan meniti karir, apalagi di zaman milenial dan sekarang ini di era 4.0, adik-adik itu harus mempunyai awareness yang sangat tinggi. Oke, saya akan sangat cepat di sini. Nah, pertama-tama saya akan berikan contoh dulu ini ya, 2 orang yang berhasil. Ya, jadi the power of integrity. Jadi ini ada 2 yang sering-sering kita ini orang yang berhasil ya. Jadi seperti Bill Gates dengan Zuckerberg ya, yang penemu Facebook dengan Microsoft. Ini Harry Lewis ya, seorang dosen Harvard, pernah melakukan penelitian ya. Lalu dia mengambil kesimpulan Bill Gates itu benar-benar menunjukkan bakat di usianya yang masih muda. Ya. Jadi ini kita harus ini benar-benar ya, jadi bukan hanya sekedar menunjukkan bakat. Ya, benar-benar serius, aware, dia betul-betul tahu. Ya. Lalu dikatakan dia bisa saja meniti karir sebagai profesor di universitas. Ia menunjukkan kemauan sebagai siswa yang senang teka-teki. Jadi kalau selama ini orang mengatakan, wah si Bill Gates aja walaupun tidak lulus kuliah berhasil. Jadi sebenarnya dia bisa lulus sampai profesor pun dia mau, dia bisa, sanggup dia. Ya. Tapi ia menunjukkan kemauan sebagai siswa yang senang teka-teki, tantangan dan pembuktian ke orang-orang bahwa ia mampu melakukan hal yang orang lain tak bisa lakukan. Jadi bagi dia, kalau seandainya dia teruskan kuliahnya itu wasting time terhadap apa yang dia sedang pikirkan. Jadi bukan berarti dia malas kuliah, tapi dia punya perhitungan. Ya. Jadi kalau seandainya dia teruskan kuliahnya, mungkin dia tidak bisa melakukan apa yang sedang ada dalam pikirannya. Jadi oleh karena dia terlalu banyak yang di pikirannya, sehingga dengan demikian kalau dia harus melakukan kuliah, dia akan berpikir bercabang pikirannya. Jadi oleh karena itu dia betul-betul ya menunjukkan bakat dan dia itu senang teka-teki, tantangan dan pembuktian ke orang bahwa ia mampu melakukan hal yang orang lain tak bisa lakukan. Nah ini adalah konsep sekular. Lalu untuk kedua-duanya, Bill Gates dan Zuckerberg, si Lewis ini mengatakan ya,
mereka berdua itu mampu memberikan fokusnya pada sesuatu yang dipandang sebelah mata oleh orang-orang. Jadi oleh karena itu bisa saja apa yang Anda sedang pikirkan ini sekarang bagi orang lain kecil. Tapi Anda yang mempunyai awareness yang tinggi, mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap apa yang Anda pikirkan, Anda bisa membuktikan bahwa apa yang Anda lakukan itu nanti orang lain tidak akan katakan, waduh, hanya gitu aja hasilnya. Ya. Jadi oleh karena itu mampu memberikan fokus pada sesuatu yang dipandang sebelah mata oleh orang-orang. Oke. Ini sukses dunia kerja. Ini saya ini aja secara umum. Ya, ini saya pikir sering adik-adik baca dan saya tidak akan banyak membahas di sini. Oleh karena adik-adik saya yakin banyak informasi-informasi. Hanya kalau secara umum di dunia sekular dikatakan berdedikasi tinggi, berinisiatif, menambah ilmu dan pengalaman, tidak gagap teknologi, jalin kerjasama dengan unit-unit terkait, selalu menjaga sikap. Lalu kunci sukses meniti karir menurut Jack Ma. Ini ada 7 di sini, tapi satu yang saya akan katakan di sini. Di nomor 6, ya saya garis bawahi yang di nomor 6. Bekerja keras atas dasar cinta dan kepedulian. Ini awareness yang sangat tinggi. Ya, jadi Jack Ma itu mengapa bisa berhasil? Oleh karena dia mempunyai awareness yang sangat tinggi, sangat peduli. Tidak ada dia melakukan pekerjaan itu asal-asalan, in detail. Ya, jadi oleh karena itu ya adik-adik yang saya mau titipkan dari apa ini, adik-adik perlu mempunyai awareness yang tinggi. Oke, saya secara cepat, ini sudah di tempat saya sudah bunyi azan. Apa masih bisa diteruskan ini, Bennett? Lanjut, Lang. Oh, lanjut. Oke. Oke. Ini dari segi Alkitabiah. Di dalam Kolose 3 ayat 22 dan 24, ya ini kita hubungkan kepada konsep penciptaan tadi. Ya. Dikatakan di sini, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Nah ini, orang yang bisa seperti ini adalah orang yang betul-betul mempunyai awareness yang tinggi. Tapi kalau seandainya Anda itu mempunyai awareness yang tidak tinggi, mungkin Anda bekerja hanya untuk sekedar menyenangkan orang Tuhanmu. Mungkin bukan mencapai hasil tujuan Anda, supaya dilihat baik saja. Sehingga demikian Anda itu tidak benar-benar melakukan sesuatu itu dengan tulus, dengan kesungguh-sungguhan. Ya. Jadi di dalam Kolose 3 ayat 22 dan 24, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Jadi harus mempunyai awareness yang tinggi. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Nah, mengenai ini ya, upah dari Allah. Di sepanjang karir saya adalah seorang karyawan yang tidak pernah menanyakan naik gaji. Ya, saya tidak pernah. Kapan gaji saya naik? Tidak pernah. Tapi atasan saya tidak pernah menaikkan gaji saya setiap tahun, walaupun saya tidak minta. Oleh karena dia yakin terhadap apa yang saya kerjakan. Jadi oleh karena itu, ya, upah itu datang dari Tuhan. Jadi kita ini kalau seandainya mempunyai nilai tambah di perusahaan itu, uang menyusul. Ya, tapi kalau seandainya Anda hanya untuk menyenangkan atasan, itu hanya di kulitnya saja. Makanya oleh karena itu, orang yang mempunyai integritas yang tinggi adalah pekerja yang tidak pernah menanyakan kapan naik gaji. Oleh karena kenaikan gaji itu akan datang secara otomatis. Kalau istilah bos saya katakan dulu, itu akan datang secara naturally. Ya. Itu adalah, jadi itu bukan merupakan hasil, tapi merupakan dampak. Jadi kita naik gaji bukan oleh karena hasil, tapi dampak daripada apa yang kita kerjakan, ya, influence-nya, ya. Oke. Nah,
Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ini saya tertarik dengan kata-kata ini. Apakah kita sebagai pengusaha, apakah sebagai karyawan, ini sangat perlu, ya. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, dan seterusnya. Nah, ini adalah ayat yang biasa. Yang saya mau katakan di sini dikatakan Taurat. Ya. Taurat itu kalau kita lihat, makanya Jack Ma tadi dikatakan kalau seandainya kita bekerja, bekerjalah dengan kasih. Ya. Jadi ini saya lihat ini walaupun mungkin Jack Ma, saya tidak tahu apakah Jack Ma membaca Alkitab. Tapi kalau saya lihat prinsip sukses yang dikatakan oleh Jack Ma sangat Alkitabiah. Oleh karena dia mengatakan kita bekerja itu harus dengan kasih. Jadi kalau dikatakan di sini tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, itu artinya kita bekerja haruslah dengan kasih. Ya, kasih kepada perusahaan, kasih kepada Tuhan, kasih kepada anak buah, kasih kepada keluarga dan lain-lain. Jadi oleh karena itu, ya makanya saya sering orang mengatakan kalau seandainya Anda mau berhasil, love your work atau love your job. Ya, tapi bukan hanya sekedar love your job. Kalau Taurat itu adalah cinta vertikal dan horizontal. Ya, jadi oleh karena itu, biarlah adik-adik itu kita semuanya bekerja dengan kasih, sehingga dengan demikian kita akan menjadi orang yang berhasil. Ya, makanya dikatakan kalau seandainya kita sudah menjalankan kasih ini, seperti yang ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak perlu kita minta naik gaji. Ya. Itu akan seperti pohon menghasilkan buah pada musimnya. Oleh karena itu, adik-adikku, ya semuanya saudara-saudara, kalau seandainya bekerja nanti janganlah pernah menjadi pekerja yang meminta naik gaji. Tunjukkan performansmu, tunjukkan nilai tambah yang kamu bisa berikan kepada perusahaan, uang akan menyusul. Oke, apa yang Roh Nubuat katakan, Nyonya White katakan, ya, kebutuhan dunia yang terbesar, the greatest one of the world. Kebutuhan terbesar dunia ialah kebutuhan akan manusia yang tidak dapat diperjualbelikan. Sabat is the principle. Jangan pernah dipermainkan sabat. Ya, jangan diperjualbelikan. Manusia yang di dalam hati sanubarinya adalah setia dan jujur. Ya, jangan pernah membuat laporan kosmetik. Jangan pernah membuat laporan pengeluarannya 1.000 dikatakan 2.000. Ya, jangan pernah melaporkan penjualan hanya 5.000 tapi dikatakan penjualan 10.000. Bertindaklah setia dan jujur. Ya, kalau seandainya yang setia ini disuruh mengerjakan A, bisa diselesaikan A dan B, itulah yang setia. Ya, dan tidak pernah mencari alasan mengapa tidak tercapai. Ya, nah tidak takut menyebut dosa sebagai dosa. Ya, kalau salah, termasuk bos juga dikatakan salah kalau seandainya salah. Nah, oleh karena itulah dikatakan orang yang mempunyai integritas itu mempunyai wibawa. Saya beberapa kali di dalam perusahaan, oleh karena laporan saya membuat direktur dipecat. Dan saya tidak takut. Ya. Dan kita tidak takut oleh karena itu. Oleh karena kita menyatakan salah is salah. Ya. Dosa adalah dosa. Manusia yang kata hatinya setia kepada tugas seperti jarum kompas yang selalu menunjuk ketutup. Jadi fokus. Ya, kalau orang yang mempunyai integritas itu fokus. Dan harus selesai. Jangan pernah bekerja setengah hati. Kemudian di dalam Ulangan 28 ayat 13 dengan perintah itu, ini kalau kita lihat ini diucapkan oleh Musa kepada bangsa Israel pada waktu mereka sudah hampir tiba di Kanaan. Pada waktu mereka perjalanan dari Mesir menuju Kanaan. Apa yang dikatakan? Dikatakan oleh Musa kepada bangsa Israel, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kesampaian pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Jadi oleh karena itu, kalau seandainya kita mengaplikasikan prinsip kekristenan, saya yakin adik-adik yang ada di sini ini sekarang akan menjadi direktur.
di dalam pekerjaan, bukan hanya sekedar manajer, bukan hanya sekedar supervisor, bukan sekedar hanya sebagai chief accountant. Kamu akan menjadi direktur. Ya. Halaman Ulangan 28 ayat 13 katakan, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan, ya, engkau akan tetap naik dan bukan turun. Jadi oleh karena itu, ya, ini contoh Daniel dan Yusuf, saya hanya tunjukkan, ya, mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai integritas dan loyalitas tinggi. Ini merupakan contoh yang kita perlu ini. Nah, mengenai power of integrity, ya, saya tidak akan banyak membahas ini, ya, oleh karena saya tadi sudah bahas di depan. Yang saya mau share, ya, pada waktu saya bekerja di salah satu perusahaan besar, Sarali Corporation, waktu saya di Chicago, salah satu bisnis standar, ya, bisnis praktis yang dilakukan. Jadi setiap kita mengambil keputusan, ketiga pertanyaan ini harus kita tanya. Ya, is it right? Contoh, pada waktu saya merekrut karyawan, kalau ketiga pertanyaan ini selalu saya tanyakan, is it right? Benar enggak? Oh, dia berkompetensi, ya benar. Legal enggak? Kalau seandainya saya mengangkat dia, ya jangan misalnya untuk posisi finance manager harus kualifikasinya tertentu, tapi oleh karena dia adalah keponakan saya, itu saya abaikan. Anak itu bukan right dan tidak legal. Oleh karena ketentuan mengatakan certain background, certain experience, dan sector capability. Lalu kemudian what others say? Ya, apa kata orang? Jadi kalau seandainya jangan nantang-nantang saya direktur. Semua yang menjadi karyawan saya itu keponakan teman ini yang walaupun tidak berkualitas. Akan ditanya, apa kata orang? Oh iya, karena itu keponakannya. Kalau keponakan itu berkualitas tidak apa-apa. Tapi di dalam karir saya sudah tentukan saya tidak akan pernah meng-hire keluarga saya sebagai bawahan saya langsung. Oleh karena saya mau menjaga apa kata orang. Kalau seandainya saya bisa refer dia di departemen lain, it's okay. Tapi tidak akan pernah. Dan teman segereja saya pun tidak akan pernah saya rekrut langsung di bawah saya. Biar dia bekerja di departemen lain. Oleh karena saya mau menjaga what others say. Ya, jadi oleh karena itu di dalam integrity ada 3 pertanyaan yang harus kita kaca diri kita. Is it right? Apakah itu benar? Is it legal? Bertentangankah itu dengan ketentuan? What others say? Apa kata orang? Ya, puji Tuhan di dalam semua karir saya tidak pernah omongkan orang mengenai apa kata orang. Oh, si Tommy ini nantang-nantang Advent, semua di departemennya Advent. Ya, tidak pernah. Nah, oleh karena itu, ya, untuk yang terakhir, apa sih yang saya lakukan di dalam karir saya? Ini akan ini. Nah, ini di dalam perusahaan di mana saya bekerja, ini yang sering saya lakukan. 3 bulan pertama, ini masa probation, mempelajari dan menguasai job description. Itu saya lakukan. 3 bulan pertama. 3 bulan kedua, koordinasi dengan bagian dan departemen lain. Apa hubungan saya dengan yang lain? Saya harus tahu. Ya. Lalu yang ketiga, 3 bulan ketiga, aktif melakukan perbaikan. Itulah makanya saya harus membawa nilai tambah kepada perusahaan itu. Ya. Apakah itu perbaikan sistem, apakah itu untuk mengurangi biaya, ya. Itu untuk 3 bulan ketiga sudah saya lihat itu, ya. Jadi 3 bulan ketiga aktif melakukan perbaikan, apakah itu memperbaiki sistem, menambah nilai untuk melakukan cost saving. Lalu tahun kedua, saya sudah menentukan dan memilih suksesor saya. Ya, jadi sudah harus siap pengganti saya. Saya harus latih orang yang bisa menggantikan saya. Tahun kedua sudah harus ada. Ya. Lalu karena begini, akan sulit atasan kita mempromosikan kita kalau seandainya dia lihat tidak ada yang bisa gantikan kita di posisi itu. Ya. Tapi kalau seandainya sudah ada, oh udah si Tommy naikkan aja karena sudah ada di bawahnya yang bisa menggantikan dia. Ya. Jadi jangan pernah takut mengembangkan orang lain. Ya.
rekrut langsung yang bisa menggantikan Anda. Oleh karena kalau seandainya Anda tidak naik pangkat di perusahaan itu, Anda akan naik pangkat di perusahaan lain. Ya, akan naik pangkat di perusahaan lain. Oke. Yang berikutnya, make your boss look good. Jadi jangan pernah membuat atasanmu kecewa. Walaupun kamu mungkin merasa lebih pintar dari dia, tapi make your boss looks good. Karena dialah yang mempromosikan kamu dan yang lain-lain. Ya. Lalu umumnya setelah 2 tahun dipromosikan, itu saya, ya. Tidak lebih daripada itu. Jangan pernah meninggalkan perusahaan karena sakit hati. Jadi kalau seandainya Anda kecewa terhadap perusahaan, kerja dulu lebih baik sampai Anda menyenangi perusahaan itu. Jangan pernah oleh karena Anda kecewa, Anda keluar. Karena kalau seandainya itu Anda lakukan, Anda akan terus menjadi seperti itu. Seperti yang dikatakan akan menjadi kutu loncat, tapi tidak pada waktu Anda meloncat, bukan meloncat tinggi, tapi meloncat rendah. Atau meloncat sama. Ya. Tapi kalau seandainya Anda melakukan ini, Anda akan menjadi kutu loncat, tapi kutu loncat yang tinggi. Ya. Jangan pernah meninggalkan perusahaan karena sakit hati. Ya. Junjung tinggi integritas, etika, dan profesionalisme. Dan yang terakhir, performance first, money will follow. Jadi oleh karena itu, ini yang sering saya lakukan di dalam perusahaan saya. Mungkin ini sebagai sharing bagi adik-adik, ya, yang akan menjadi meniti karir. Ingat ini, hanya 9 bulan. Ya, 3 bulan 3 kali menguasai pekerjaan. 3 bulan pertama, 3 bulan kedua koordinasi, 3 bulan ketiga sudah mencari perbaikan. Dan tahun kedua kita sudah menentukan siapa suksesor kita. Mudah-mudahan dengan konsep yang seperti ini, saya yang di sebelah kanan contoh-contoh yang dicapai saya tidak perlukan. Oleh karena Anda bisa ini kan ya. Saya di dalam perusahaan seperti yang saya katakan itu, paling sedikit 2 tahun saya sudah dipromosikan. Nah, di perusahaan yang sekarang, yang walaupun saya sudah tua, pertama-tama saya hanya diminta untuk menangani keuangan. Tapi setelah tahun kedua saya diminta HRD dikasih lagi ke saya. Dan tahun ketiga dikasih lagi legal kepada saya. Jadi oleh karena itu, mudah-mudahan tidak ada umur untuk belajar. Saya sampai sekarang pun masih terus belajar, yang walaupun saya umur 63. Dan saya selalu berusaha bahwa keadaan saya harus memberikan nilai tambah terhadap perusahaan di mana saya bekerja. Mudah-mudahan dengan konsep ini adik-adik bisa, dan kesimpulan ya, the power of integrity, bekerjalah segenap hati seperti untuk Tuhan, sukai Taurat Tuhan, cintai pekerjaan, lakukan pekerjaan dengan cinta, ya. Lalu yang berikutnya, bekerjalah dengan setia dan jujur, integrity, berdiri untuk kebenaran, dan beretika dan profesional. Mudah-mudahan adik-adik ya, dengan pengalaman yang saya berikan dan kutipan firman Tuhan dan juga kutipan dari dunia sekuler bisa membantu adik-adik untuk maju. Oleh karena itu saya mengharapkan adik-adik itu bukan hanya sebagai manajer, tapi paling sedikit sebagai direktur. Oleh karena Tuhan katakan kita sebagai umat-umat Tuhan tidak pernah menjadi ekor, tapi menjadi kepala, tidak pernah turun, tapi akan tetap naik. Mudah-mudahan itu yang menjadi doa saya kepada adik. Sukses selalu. Maaf, oleh karena terlalu panjang. Ternyata tidak bisa saya buat menjadi 45 menit. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati.